Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih. Jumpa lagi bersama saya dalam Mutiara Pagi kita pada hari ini. Renungan dalam Mutiara Pagi kita pada kesempatan ini saya beri judul melampaui relasi interpersonal, yang mana renungan ini didasarkan pada Injil Matius bab 16 ayat 13 sampai 23. Mari kita memulai kegiatan kita pada kesempatan ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Engkaulah Allah yang Maha Tinggi. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami bersyukur untuk rahmat kehidupan yang boleh kami nikmati sampai dengan saat ini. Pada kesempatan ini, kami hendak mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, agar kami mampu meresapinya dan melaksanakannya dalam kehidupan kami setiap hari. Kiranya sabda-Mu ini menjadi penuntun langkah kami, penuntun kegiatan kami sepanjang hari ini. Semua doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan diambil dari Injil Matius. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah Anak Manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh,
dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa Engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Manusia merupakan makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia senantiasa menjalin relasi dengan sesama. Ada pepatah yang berbunyi, "Tak kenal maka tak sayang." Kita hanya dapat membangun relasi kalau kita mengenal orang lain. Tanpa mengenal, relasi tidak dapat terjalin dengan baik. Relasi yang dibangun pada akhirnya menimbulkan kedekatan dan hubungan yang lebih akrab, bahkan hubungan yang lebih intim. Seorang pria dan seorang wanita yang memutuskan untuk menikah pada awalnya menjalin relasi pertemanan, kemudian ke tahap yang lebih serius. Relasi yang dibangun dengan teman sebangku atau teman satu ruangan kerja akan menimbulkan kedekatan yang pada akhirnya menjadi sahabat. Relasi persahabatan jauh melebihi batas relasi-relasi yang biasa. Bahkan menurut saya, relasi persahabatan merupakan suatu relasi interpersonal, di mana kedua orang menjalin relasi yang begitu akrab, layaknya seperti seorang saudara. Ketika membangun relasi, orang akan saling mengenal dalam banyak hal. Dua orang sahabat biasanya saling mengenal karakter masing-masing, bahkan hal-hal yang disukai dan tidak disukai. Hal ini merupakan sesuatu yang wajar karena kedua sahabat memiliki hubungan yang sangat dekat. Suami dan istri pasti saling mengenal satu sama lain. Pengenalan ini bukanlah sebuah pengenalan yang biasa saja. Akan sangat janggal dan mengherankan apabila seorang suami tidak mengenal istrinya dengan baik. Begitupun sebaliknya, seorang istri tidak mengenal suaminya dengan baik. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita telah mendengar bacaan yang baru saja dibaca tadi. Hemat saya, bacaan Injil yang baru saja kita dengar
terdiri atas dua bagian yang dapat kita renungkan pada kesempatan ini. Bagian pertama mengisahkan pengakuan Petrus terhadap Yesus sebagai seorang Mesias, Putra Allah yang hidup. Bacaan Injil dibuka dengan menyebutkan latar belakang tempat, yaitu di daerah Kaisarea Filipi. Kota ini terletak di dekat sumber air. Menurut catatan sejarah, kota ini sama dengan Baal-Gad dalam Perjanjian Lama. Hal ini mengandung arti bahwa kota ini dulunya merupakan tempat pemujaan bagi dewa Baal, dewa bangsa Filistin. Dalam perkembangannya, Filipus, raja negeri itu, memperindah kota itu dan memberi nama Kaisarea untuk menghormati Kaisar Romawi. Kemudian ditambahkan sebutan Filipi untuk membedakannya dengan Kaisarea yang terletak di daerah pantai. Di daerah itu, Yesus bertanya kepada murid-muridnya tentang pandangan orang banyak terhadap dirinya. Pertanyaan ini menunjukkan rasa keingintahuan Yesus, walaupun sebenarnya Yesus sudah mengetahuinya. Yesus telah lama hidup dan berkarya di antara masyarakat Yahudi. Dengan segala kuasa dan mukjizatnya, kehadiran Yesus mampu menggugah dan menarik simpati banyak orang. Masyarakat Yahudi pada akhirnya lebih memilih untuk mengikuti Yesus karena mereka merasakan kasih Allah yang begitu besar dan dalam serta berarti untuk mereka. Jika mereka mengikuti Yesus, kita dapat berasumsi bahwa mereka mengenal Yesus dengan cukup baik. Alasan inilah barangkali yang mendorong Yesus untuk mengetahui pendapat banyak orang tentang siapa dirinya. Orang banyak itu mungkin saja segan berbicara kepada Yesus tentang siapa dirinya. Maka bisa jadi bahwa orang banyak itu menyampaikannya kepada para muridnya. Mereka kagum dengan sosok Yesus. Bagi mereka, Yesus adalah seorang nabi besar yang berkuasa. Sekurang-kurangnya ada 4 rujukan nabi yang diasosiasikan kepada Yesus, yaitu Yohanes Pembaptis, Elia, Yeremia, dan salah seorang nabi. Kira-kira kita dapat bertanya, mengapa mereka menyebutkan Yesus sebagai seorang nabi? Pertama, Yesus dikaitkan dengan Yohanes Pembaptis karena pekerjaannya. Yohanes Pembaptis mengajar dengan penuh kuasa dan banyak orang kagum kepadanya. Bahkan di dalam Injil Lukas bab 3 ayat 15, kita dapat menemukan bahwa ada orang yang menyangka Yohanes Pembaptis adalah Mesias. Selama hidupnya,
Yohanes Pembaptis membuat banyak orang bertobat. Ia senantiasa mewartakan kebenaran kepada orang-orang Yahudi. Semua orang sangat tertarik dengan pengajarannya, sehingga memberanikan diri untuk dibaptis dan bertobat. Yohanes Pembaptis menyiapkan umat yang bersih hatinya untuk menyambut kedatangan Mesias. Ada banyak orang yang bertanya kepadanya bagaimana cara agar mereka dapat diselamatkan dan masuk ke dalam kerajaan Allah. Ia menjawab bahwa hanya dengan pertobatan orang dapat diselamatkan dan dikumpulkan ke dalam kerajaan Allah. Yesus bahkan menegaskan bahwa Yohanes Pembaptis merupakan Elia baru, yang mana dapat kita temukan di dalam Injil Matius bab 11 ayat 14. Sejatinya, Yohanes Pembaptis merupakan nabi peralihan dari perjanjian lama kepada perjanjian baru. Yohanes Pembaptis adalah suara yang berseru-seru di padang gurun, "Luruskanlah jalan bagi Tuhan." Kedua, Nabi Elia. Kisah tentang Nabi Elia dapat kita temukan dalam kitab Raja-Raja, baik dalam kitab yang pertama maupun dalam kitab yang kedua. Nabi Elia digambarkan sebagai sosok yang menggunakan pakaian bulu dan ikat pinggang dari kulit. Salah satu kisah yang terkenal tentang Nabi Elia ialah kisah di Gunung Karmel, ketika Nabi Elia berhadapan dengan 450 orang Nabi Baal. Melalui kisah itu, Nabi Elia membuktikan kebesaran Allah dan membalikan hati orang-orang Israel untuk kembali kepada Allah. Nabi Elia membawa pembaharuan yang besar dalam kehidupan orang-orang Israel. Ketiga, Nabi Yeremia. Nabi Yeremia merupakan salah satu nabi besar yang hidup di zaman kerajaan. Nabi Yeremia banyak kali menubuatkan tentang pembuangan dan hukuman yang akan menimpa bangsa Israel jika mereka tidak bertobat. Nabi Yeremia berasal dari golongan para imam yang tinggal di tanah Benyamin. Yesus diasosiasikan sebagai Nabi Yeremia mungkin saja karena kuasa yang dimilikinya, juga pewartaan Yesus. Nabi Yeremia memiliki pengaruh yang begitu besar di dalam kehidupan bangsa Israel. Keempat, salah seorang dari antara para nabi. Orang-orang mengasosiasikan Yesus sebagai salah seorang dari antara para nabi, hendak menunjukkan bahwa Yesus memiliki kuasa sama seperti seorang nabi. Sekurang-kurangnya, itulah anggapan mereka terhadap Yesus. Inilah pandangan orang-orang kecil, masyarakat sederhana tentang Yesus. Mereka bahkan berharap bahwa Yesus dapat menjadi raja politis yang menyelamatkan mereka dari penjajahan bangsa Romawi.
terhadap pendapat banyak orang itu, Yesus tidak memberikan sebuah pendapat atau bahkan bantahan. Mungkin saja Yesus membiarkan itu terjadi karena menghargai pendapat orang banyak itu. Mungkin saja Yesus memakluminya karena mereka tidak tinggal bersama-sama dengan Yesus sama seperti ke-12 muridnya. Yesus membiarkan mereka dengan pendapat seperti itu karena bagi Yesus, orang-orang banyak itu belum memiliki pengalaman yang lengkap terhadap dirinya. Pengalaman yang mereka dapat atau mereka alami ialah ketika Yesus mengajar atau mengadakan mukjizat penyembuhan atau bahkan membangkitkan orang yang mati. Dari pengalaman-pengalaman itu, mereka mengambil suatu kesimpulan tentang Yesus, bahwa Yesus adalah seorang nabi. Memang pada dasarnya, seorang nabi diberikan kuasa oleh Tuhan untuk mengadakan mukjizat-mukjizat. Barangkali dalam konteks inilah orang-orang banyak itu menganggap Yesus sebagai seorang nabi yang besar. Setelah mendengar jawaban para muridnya tentang pendapat orang banyak, Yesus bertanya kepada para muridnya tentang siapa dirinya. Pertanyaan Yesus tentang siapa dirinya kepada para muridnya memiliki makna yang sangat mendalam. Yesus tidak sedang menguji para muridnya. Jika banyak orang menganggap Yesus sebagai seorang nabi, maka para muridnya yang sudah lama ada bersama dengan dia pasti memiliki jawaban yang lebih tepat atau sekurang-kurangnya mendekati. Ada kisah di mana para murid bertanya-tanya tentang siapa Yesus sebenarnya. Dalam kisah Yesus meredakan angin ribut, para murid terheran dengan Yesus. Mereka takjub karena Yesus mampu meredakan angin dan menaklukkan alam. Tindakan para muridnya menunjukkan bahwa mereka ternyata belum mampu mengenal Yesus secara lebih baik. Menghadapi pertanyaan Yesus itu, para murid mungkin merasa bingung. Mereka tidak menyangka bahwa Yesus akan bertanya demikian kepada mereka. Pada akhirnya, Petrus tampil dan memberikan jawaban yang pasti. Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Petrus pun mendapat gelar kehormatan sebagai batu karang dan diangkat sebagai pemegang kunci kerajaan Allah. Pengangkatan Petrus ini sekaligus menahbiskan dirinya sebagai pemimpin jemaat mewakili Yesus Kristus. Kelak di dalam Injil Yohanes, sebelum Yesus naik ke surga, Yesus meminta kepada Petrus untuk menggembalakan domba-dombanya. Ada hal yang menarik dari kisah pengakuan Petrus ini. Pengakuan ini terjadi di kota Kaisarea Filipi, kota yang dulunya bernama Baal-Gad, tempat pemujaan dewa Baal bangsa Filistin. Melalui kisah ini, Yesus menyatakan dirinya sebagai Allah yang berkuasa atas semua dewata sembahan bangsa-bangsa lain.
Yesus adalah Allah yang maha besar, pencipta dan penguasa semesta alam. Tidak ada Allah lain di hadapannya. Bagian kedua dari kisah Injil ini ialah pemberitahuan tentang penderitaan Yesus. Setelah pernyataan dirinya di hadapan para muridnya sebagai Mesias, Yesus menegaskan kembali misi kedatangannya. Misi ini terakhir ditegaskan oleh Yesus dalam kisah di Taman Getsemani. Penderitaan yang akan dialami oleh Yesus merupakan kehendak Bapanya. Memang Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa melalui sengsara, wafat, dan kebangkitannya dari alam maut. Semuanya itu merupakan kehendak Bapa. Yesus menegaskan bahwa ia akan dibunuh, tetapi akan bangkit lagi pada hari ketiga. Para muridnya tentu saja tidak terima dengan hal ini. Mereka berharap bahwa Yesus akan menjadi raja politis yang akan membebaskan bangsa Israel dari penjajah Romawi. Oleh karena itu, Petrus pada bagian ini bertindak terbalik dengan kehendak Allah. Ia menarik Yesus dan menegaskan bahwa hal itu tidak akan mungkin terjadi. Petrus yang pada mulanya mengakui Yesus sebagai Mesias, kini bertindak untuk menggagalkan rencana dan kehendak Allah. Yesus selalu menegur Petrus dengan teguran yang keras. Kehendak Allah hendaknya menjadi yang paling utama. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kisah Injil hari ini menjadi bahan refleksi yang mendalam bagi kita. Sekurang-kurangnya ada dua hal. Yang pertama, pertanyaan Yesus kepada para muridnya tentang siapa dirinya juga ditujukan kepada kita sekalian. Apakah kita benar-benar mengenal Yesus? Siapakah Yesus bagi kita? Setiap kita memiliki pengalaman pribadi tentang kedekatan dengan Yesus. Kedekatan dengan Yesus inilah yang menentukan jawaban kita tentang siapa itu Yesus. Kedekatan kita dengan Yesus dapat diibaratkan dengan kedekatan kita jika berada di dalam bandara ketika melihat pesawat. Jika kita melihat pesawat yang sedang terbang, ukuran pesawat itu pasti sangat kecil. Namun, jika kita melihat pesawat yang berada di bandara, ukuran pesawat itu pasti besar. Jika kita dekat dengan Yesus, maka kita akan melihat Yesus sebagai Allah yang besar dan berkuasa. Namun, jika kita jauh dari Yesus, kita akan melihat Yesus seperti manusia biasa, sama seperti kita. Kita bahkan membangun relasi yang baik dengan Yesus. Caranya ialah dengan tekun berdoa dan berbuat baik kepada orang lain. Yesus senantiasa mengajak kita untuk selalu berbuat baik kepada semua orang. Orang yang senantiasa berbuat baik akan mendapatkan ganjaran yang baik pula. Perbuatan baik merupakan perbuatan anak-anak Allah dan tanda bahwa kita dapat membangun relasi yang baik dengan Allah.
Kedua, kisah pemberitahuan tentang penderitaan Yesus mengajarkan kepada kita untuk senantiasa mendahulukan kehendak Allah. Kehendak Allah hendaknya menjadi yang paling utama daripada kehendak manusia. Pertanyaannya, bagaimana kenyataan yang dihadapi saat ini? Pada umumnya, manusia tidak benar-benar membangun relasi yang baik dengan Allah. Bahkan, ada orang yang tidak mengenal Allah dengan lebih baik. Pertanyaannya, apa yang dikenal mereka? Orang-orang ini lebih mengenal dan mencari uang, mengumpulkan harta kekayaan. Mereka senantiasa bekerja tanpa mempedulikan waktu untuk ada bersama dengan Allah. Bahkan, ada manusia yang mencari kekuatan-kekuatan lain untuk melindungi diri dan mencelakakan orang lain. Dunia online sudah mempengaruhi pola hidup manusia. Lebih asik bermain game daripada ke gereja untuk bertemu dan berdoa kepada Allah. Lebih asik chattingan daripada membantu orang yang membutuhkan bantuan. Manusia asik dengan dunianya sendiri tanpa mempedulikan alam lingkungan, bahkan tanpa mempedulikan manusia lain di sekitarnya. Inilah kenyataan yang kita hadapi saat ini. Yesus menghendaki agar kita membangun relasi dengannya melalui doa dan perbuatan-perbuatan baik. Bahkan relasi yang kita bangun dengan Yesus melebihi relasi interpersonal, relasi yang kita bangun dengan sesama. Manusia juga pada umumnya lebih mengutamakan kehendak pribadi. Dalam bekerja, misalnya, ada saja orang-orang yang korupsi atau menyogok untuk mendahulukan kepentingannya. Kita harus ingat bahwa ketika kita bekerja melayani masyarakat, kepentingan masyarakat umum menjadi yang utama. Kalau kita lebih mementingkan kepentingan pribadi, tanda ini menunjukkan terjadinya degradasi nilai moral dalam kehidupan yang serba canggih ini. Marilah kita bertindak sebagai murid Yesus yang sejati. Kita hendaknya membangun relasi dengan Allah melalui doa dan perbuatan-perbuatan baik. Kita juga hendaknya lebih mengutamakan kepentingan Allah dibandingkan kepentingan kita pribadi. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Demikianlah renungan yang dapat saya bawakan pada kesempatan ini. Mari kita menutup kegiatan kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Engkau menciptakan manusia sebagai makhluk sosial yang senantiasa menjalin relasi. Relasi yang dijalin dengan sesama juga hendaknya diperkuat dengan relasi yang dijalin dengan Engkau. Namun dalam kenyataannya, kami kurang memperhatikan hal itu. Kami lebih mementingkan kepentingan pribadi dan menjalin relasi-relasi pribadi tanpa mengindahkan relasi dengan Engkau sebagai sumber kehidupan kami.
Kami mohon, bantulah kami, agar kami senantiasa membangun hubungan yang erat dengan Engkau melalui doa dan perbuatan-perbuatan baik. Semoga kami mampu mewartakan sabda-Mu kepada sesama dan membantu mereka untuk membangun relasi dengan Engkau. Semua doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.